Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 185-186. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Orang lain yang melihat manajer umum yang sudah dipukul. Satu persatu semuanya tidak berani mengadu. Mereka semuanya bersembunyi di samping dan menyaksikan perkembangan dari masalah ini. Waktunya tiba. Cepat masuk dan hancurkan, teriak Messi dengan suara keras, sambil melihat-lihat jam tangan. Hancurkan semua sialan ini sampai berkeping-keping. Semua orang yang ada di bawah pimpinan Freddy, satu persatu masuk dan menghancurkan gedung bagian dalam. Rahman bersandar di mobil, mengeluarkan sebatang rokok, dan Wiron bergegas menyalakan api untuknya. Rahman yang sedang menghisap rokoknya. Wiron langsung bertanya padanya, "Tuan Muda Rahman, apakah kamu mau ikut menghancurkan dengan tanganmu sendiri juga?" "Tidak usah. Orang kalian belum datang ya?" tanya Rahman sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Di sana agak jauh. Masih harus menempuh 10 menit lebih lagi," kata Wiron. "Apakah perusahaan properti Jotun adalah bangunan milik keluarga Raffi?" tanya Rahman, sambil mengingat-ingat dengan tidak jelas. "Aku periksa sebentar," kata Wiron dan langsung membuka ponsel mencarinya di internet. "Iya benar. Semuanya dalam renovasi," kata Wiron setelah mencarinya. "Oke. Suruh orang kalian untuk pergi ke perusahaan properti Jotun dan ledakan semua bangunan itu," kata Rahman dengan sorotan mata yang kejam. "Yang paling penting hari ini semuanya ditanggung oleh keluarga Raffi. Ingin bermain kan, jadi kita bermain sekali-sekalian saja yang besar." "Sial. Kamu terlalu kejam. Dengar-dengar keluarga Raffi menginvestasikan 2,4 triliun untuk proyek perusahaan properti Jotun itu. Ledakanmu kali ini setidaknya akan membuat mereka kehilangan 2 triliun lebih," kata Messi sambil tertawa. "Menurutmu membuat keluarga Raffi kehilangan 2 triliunan lebih itu termasuk banyak?" tanya Rahman dengan santai. Messi tercengang. 2 triliun tidak termasuk banyak. Tapi berpikiran sampai pada status Rahman, dia dengan cepat merasa lega. 2 triliun kalau untuk orang biasa, benar-benar adalah angka yang sangat besar. Kalau untuk keluarga Raffi, juga adalah sejumlah uang yang tidak seharusnya dibuang begitu saja. Tetapi kalau menurut Rahman, hanya sebuah rintik-rintikan hujan saja. Jadi Rahman yang hanya membuat keluarga Raffi kehilangan 2 triliun pasti tidak akan merasa puas. Kali ini, dia akan membuat keluarga Raffi terluka parah. Membuat posisi keluarga Raffi di 4 keluarga besar menjadi tidak ada gunanya lagi. Harus dengan pasti membereskan orang-orang sampai selesai, kata Rahman kepada Wiron. "Baik," Wiron mengangguk-anggukkan kepalanya. Tapi dalam hatinya agak merasa takut. Dan lagi untuk kesekian kalinya dia melihat lagi keganasan Rahman. Dalam hatinya merasa sangat takut. Saat ini akhirnya Temon sudah datang. Di belakangnya ada 4 pengawal yang bekerja setiap waktu. "Temon, kamu sudah datang," kata manajer umum yang melihat Temon turun dari mobil dan bergegas berlari menghampirinya. Semua para pekerja lainnya juga berlari menghampiri. Temon mengangguk-anggukkan kepalanya. Sorotan matanya melihat ke arah Rahman yang sedang bersandar di mobil dan sambil merokok. Dalam hatinya merasa tertegun. Dalam sekejap, akhirnya dia mengerti kenapa para polisi menunda kedatangannya, bahkan dia yang meminta sekalipun. Anak ini pasti sudah menghubungi Al-Bukhari. "Saudara Rahman, apa maksudmu ini?" tanya Temon dengan menahan kemarahannya kepada Rahman. Rahman menaikkan kepalanya dan melihat ke arah Temon. Lalu berkata dengan santai, "Apakah kamu benar-benar tidak tahu kenapa aku ingin menghancurkan perusahaanmu?" Ekspresi wajah Temon tercengang. Dia benar-benar tidak tahu kenapa Rahman mau menghancurkan perusahaannya. Dia jarang berinteraksi dengan anak-anaknya, juga jarang mengurusi masalah mereka.
Jadi sangat normal kalau dia tidak tahu Sahrul sudah menghancurkan supermarket milik Rahman. Kamu teleponlah anakmu Sahrul. Kalau meneleponnya kamu pasti sudah tahu apa yang sedang terjadi, kata Rahman. Bajingan itu, Temon tidak mengatakan apapun lagi. Dan langsung mengambil ponsel dan menyingkir lalu pergi untuk menelepon Sahrul. Polisi tidak muncul. Masalah ini hanya dia dan Rahman yang tahu secara pribadi. Anak sialan. Apa yang telah kamu lakukan sampai menyinggung Rahman? Begitu telepon terhubung, Temon langsung memakinya dengan amarah. Terakhir kali dia menipu kita 100 miliar. Terlebih lagi membuat pemandianku semuanya ditutup. Hari ini aku membawa orang pergi ke supermarketnya dan menghancurkannya. Ayah, apakah dia pergi mencarimu dan melaporkannya padamu? Kamu carilah alasan dan membuatnya terusir keluar. Dan juga kita menghancurkan supermarketnya. Tujuan utamanya adalah takut kalau malam hari ini nanti dia tidak datang untuk bertarung. Dan kalau saja dia datang, mulai setelah hari ini dia akan menjadi seorang sampah yang tidak berguna, kata Sahrul tanpa sadar. Orang yang tidak berguna, anak bajingan ini. Yang aku takutkan adalah belum sampai malam hari. Keluarga Rafiku harus kalah karena kamu. Teriak Temon dengan suara keras memaki dan memarahinya sampai gemetaran. Ayah. Sebenarnya ada apa? Kenapa kamu semarah ini? Tanya Sahrul tidak mengerti. Rahman membawa beberapa ratus orang datang ke perusahaan keluarga Raffi dan menghancurkannya. Coba kamu katakan ini bagaimana? Kata Temon dengan nada marah. Hah, dia? Dapat dari mana dia orang sebanyak itu? Dengan terkejut Sahrul bertanya. 100 lebih orang. Itu namanya ingin menghancurkan perusahaan keluarga Raffi secara berkeping-keping dalam satu tempo. Sahrul tiba-tiba teringat Messi. Dia ingat Messi memiliki beberapa bawahan yang diberikan pada Rahman untuk menjaga supermarketnya. Apa jangan-jangan Messi yang membawa orang-orang datang? Tetapi mereka begitu banyak orang yang melakukannya. Apakah tidak takut membuat polisi marah? Bagaimana bisa aku tahu kalau orang yang dia bawa bisa sebanyak ini? Karena masalah ini ada perbuatanmu. Sekarang cepatlah datang ke perusahaan sini untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak kamu akan kehilangan hak waris. Kata Temon dengan berteriak marah. Dan dengan keras mematikan teleponnya. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dan baru berjalan lagi menghampiri ke arah Rahman. Saudaraku Rahman. Terhadap penghancuran yang telah dilakukan oleh Sahrul pada supermarketmu. Aku dari lubuk hati terdalam sangat menyesalinya. Aku benar-benar tidak tahu dendam di antara kalian. Begini saja. Kamu suruh orang-orangmu untuk berhenti. Aku pasti akan memberikan kompensasi yang sebanding kepadamu, kata Temon memohon padanya. Rahman melihat Temon, lalu berkata dengan menghina, supermarketku itu bisa mengeluarkan sebanyak 200 miliar untuk disumbangkan ke daerah bencana. Apa menurutmu aku akan mempedulikan kompensasi dari keluarga Raffimu? Temon tercengang. Ekspresi wajahnya agak tidak enak dilihat. Tetapi dia mau tidak mau harus mengakui. Rahman benar-benar adalah orang yang kejam. Orang yang dengan sembarangan menyumbangkan uang senilai 200 miliar ini. Tentu saja tidak akan peduli sedikit pun dengan kompensasi yang dikit. Kalau begitu saudara Rahman mau bagaimana mengurusnya? Kalau ini dilanjutkan terus, juga tidak ada untungnya untuk kamu, kata Temon dengan suara serius. Kenapa tidak ada untungnya? Bisa menghilangkan kemarahan dan membuatku lega kok. Setiap pukulan yang mereka lakukan, semuanya membuat perasaanku menjadi nyaman, kata Rahman dengan bercanda. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 186. Kalau kamu berhenti, aku akan menyuruh Sahrul datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Dan membiarkanmu mau bagaimana mengaturnya yang lebih baik, kata Temon sambil menggertakkan giginya. Kalau membiarkan Rahman melanjutkan untuk menghancurkannya lagi, keseluruhan bangunan ini bisa-bisa dia hancurkan semuanya. Yang paling penting adalah, di dalam perusahaan masih ada banyak dokumen rahasia. Kalau dihancurkan oleh mereka bagaimana? Kalau permintaan maaf ada gunanya, ngapain ada polisi? Kata Rahman dengan bercanda. Kamu, Rahman, apakah benar-benar ingin cari mati? Kata Temon yang akhirnya sudah tidak bisa menahan amarah yang ada di dalam hatinya lagi. Cari mati. Rahman melihat Temon. Dan tertawa dengan keras.
Keluarga Raffi, kalian mempunyai kualifikasi apa sampai bisa mengancamku? Kalau begitu kita lihat saja, kata Temon sambil mengayunkan tangannya, dan berjalan ke samping sambil menelepon. Bukankah koneksi hubungan Rahman hanya seorang Al-Bukhari kan? Hanya membereskan Al-Bukhari saja. Rahman sudah bukan siapa-siapa lagi, Paman. Keluarga Raffiku sedang dalam masalah. Pihak lawan ada hubungannya dengan Al-Bukhari. Tolong berikan tekanan kepada Al-Bukhari. Kalau tidak anak ini benar-benar terlalu sombong, kata Temon. Tepat di saat Temon menggunakan cara ampuh terakhirnya ini, Sahrul akhirnya dengan bergegas datang. Begitu dia turun, langsung bergegas menghampiri sampai di depan Rahman. Rahman, kamu berani menghancurkan perusahaanku. Apakah kamu cari mati? Kata Sahrul dengan nada marah. Kamu bilang aku cari mati. Rahman menarik kerah baju Sahrul. Terdengar plak-plak-plak tamparan di samping telinganya. Sahrul dipukul samping pusing oleh Rahman, dan tidak tersadar dalam beberapa waktu. Beberapa karyawan keluarga Raffi dipukuli. Mereka hanya melihat dengan membelakkan mata. Siapa pria bocah ini? Tidak menghargai tuan rumah ini, tetapi malah langsung menamparkan putra keluarga Raffi. Sejak kapan kota Yuzoda muncul sesosok yang luar biasa ini? Temon berbalik dan melihat Rahman menamparkan Sahrul. Jantungnya melompat, tetapi dia tidak menghentikannya. Bahkan jika hari ini Rahman tidak menamparkan Sahrul, ketika dia pulang juga akan menamparkan Sahrul beberapa kali. Rahman beberapa kali telah menunjukkan hubungannya dengan Al-Bukhari, dan anak bodoh ini masih berani memprovokasinya. Jika tidak memukulinya, siapa yang dipukuli? Setelah kejadian hari ini, Sahrul menunjukkan iknya yang terlalu bodoh. Temon pada dasarnya telah merampas hak warisannya dari Sahrul. Perusahaan diserahkan ke tangan anak bodoh ini, pasti akan hancur cepat atau lambat. Rahman, aku akan membunuhmu. Sahrul tidak menyangka bahwa akan dipermalukan oleh Rahman. Matanya yang penuh dengan api amarah. Plak, Rahman menamparnya lagi. Dia menamparnya cukup keras, dan tampak darah mengalir keluar dari sudut mulut Sahrul. Dan mungkin saja gusinya terkoyak. Dengan kamu yang tidak berguna ini, beraninya mengancamku, kata Rahman dengan sinis. Setelah beberapa lama Sahrul baru sadar, dan menatap tajam pada Rahman. Kamu sangat baik. Kita lihat saja nanti. Jika kamu hebat datang ke Bandung untuk bertarung malam ini. Hanya dengan Kevin memukul Rahman terluka, Vicky Naki akan menghabisi Rahman. Dia hanya ingin Rahman mati sesegera mungkin. Tenang saja. Malam ini aku akan pergi ke Bandung. Pasti akan mengabulkan permintaanmu. Rahman mencibir, dan melemparkan Sahrul ke tanah. Bisalah menyuruh mereka untuk bubar. Orang yang menonton semakin banyak, dan telah menyebabkan kemacetan lalu lintas. Apakah itu akan membuat Jenderal Umar malu? Messi melihat semakin banyak kendaraan yang berhenti di jalan raya untuk melihat kerusuhan ini, dan berkata dengan sedikit khawatir. Dengan beberapa anak buahnya, bertarung dengan Jenderal Umar, selama mereka tidak melakukan hal yang kelewatan. Biasanya Jenderal Umar akan menutup sebelah mata. Jadi bahkan jika itu Messi, juga tidak termasuk berlebihan. Rahman berbalik dan melihat kembali ke jalan raya yang telah sepanjang jalan banyak orang, dan merasa bahwa yang dikatakan Messi masuk akal. Al-Bukhari membantunya. Tentu saja dia tidak bisa membiarkan situasi ini menjadi lebih parah. Pada saat ini akan berdampak besar. Al-Bukhari juga berada di bawah tekanan yang besar. Kalian bertiga cepat pergi beli beberapa ratus liter bensin, kata Rahman terhadap pasukan Jaksel. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengambil api untuk membakar gedung ini. Messi menatap dengan mata lebar. Dia mengira bahwa dirinya sudah cukup kejam. Tidak disangka bahwa Rahman lebih kejam daripada dia. Jantung tiga orang Jaksel dan Anis juga berdebar cepat. Tidak termasuk menghancurkan, hanya membuat api membakar. Ini juga termasuk terlalu kejam. Dengan sebuah nyala api, mungkin keluarga Raffi akan menjadi lelucon di seluruh kota Yuzoda. Tetapi hati mereka terkejut, dan bergegas pergi membeli bensin. Anis, kamu pergi ke sana lihat. Apakah ada brankas atau lainnya? Ambil seluruh dokumen di dalamnya. Pinta Rahman kepada Anis. Ini adalah pangkalan keluarga Raffi. Pasti ada banyak dokumen rahasia di perusahaan.
Selama mereka bisa mencurinya, itu akan menjadi salah satu alat untuk membunuh keluarga Raffi. Baik, Messi mengangguk kepala, kemudian melangkah masuk ke gedung besar itu. Bersambung.